Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Struktur Agama. Diketahui himpunan G yang beranggotakan I, A, B, C dengan I-nya itu sikel-sikelnya 1, 2, 3, 4, A-nya itu 1, 2, 3, 4, B-nya itu 1, 3, 2, 4, dan C itu 1, 4, 3, 2. Nah, ditanya tunjukkan himpunan G dengan operasi bundaran merupakan suatu grup di mana dengan bundaran itu perkalian permutasi. Nah, maka untuk menjawabnya akan ditunjukkan perkalian permutasi dari himpunan G dengan operasi bundaran. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya, maka diubah menjadi notasi baris, yaitu I itu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan A itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Dan B itu 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, dan C itu 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Nah, untuk I, bundaran I, kita perlu tahu bahwa perkalian permutasi itu adalah komposisi seperti komposisi fungsi, maka urutan kedua itu dikerjakan terlebih dahulu. Maka I dikali I itu 1 ke 1, maka untuk ke satunya ini cari 1 di sini, maka 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 ke 4 itu sama dengan I. Nah, untuk I bundaran A itu 1 ke 2, 2-nya itu ke 2 juga, maka 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3-nya itu ke 4, 4-nya itu ke 1, maka itu samalah dengan A. Nah, I dikali B itu 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2. Nah, itu sama dengan B. Untuk I bundaran C itu 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 itu sama dengan C. Untuk A bundaran I maka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 itu sama dengan A. Untuk A bundaran A atau A itu perkalian permutasi, maka 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, maka itu sama dengan B. Untuk A di bundaran B itu 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 itu sama dengan C. Untuk A bundaran C itu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 itu sama dengan I. Untuk B bundaran I maka 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2 itu sama dengan B. Untuk B bundaran A maka 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 itu sama dengan C. Kemudian untuk B bundaran B maka 1 ke 1, 2 ke 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, maka itu samalah dengan I. Kemudian B bundaran C maka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 itu sama dengan A. Untuk C bundaran I maka 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 itu sama dengan C. Untuk C bundaran A maka 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, maka itu sama dengan I. Untuk C bundaran B maka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 itu sama dengan A. Untuk C bundaran C maka 1 ke
3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2. Itu sama dengan B. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel Kelly, maka seperti ini bentuknya. Nah, berdasarkan tabel Kelly di atas ini, sifat-sifat yang dipenuhi oleh himpunan G dengan operasi bundaran itu adalah tertutup. Nah, himpunan G dengan operasi bundaran itu tertutup jika untuk setiap A, B elemen G terdapat C elemen G, sedemikian hingga A bundaran B sama dengan C. Karena pada tabel Kelly ini hanya terdapat atau hanya terdiri anggota G, sehingga terbukti bahwa himpunan G dengan operasi bundaran itu tertutup. Nah, untuk sifat asosiatif, himpunan G dengan bundaran itu dikatakan asosiatif jika A, B, C elemen G, sedemikian hingga A bundaran B bundaran C itu sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Nah, ketiga anggota ABC tersebut tidak diharuskan semuanya berlainan. Boleh 2 anggota sama dan boleh juga 3 anggota sama. Nah, untuk 3 anggota sama kita ambil A itu elemen G, maka A bundaran A di dalam kurung bundaran A itu sama dengan A bundaran dalam kurung A bundaran A itu sama dengan B bundaran A sama dengan A bundaran B, C sama dengan C. Terbukti bahwa dia memenuhi sifat asosiatif. Nah, untuk 2 anggota sama, ambil B, C elemen G, maka B bundaran bundaran C itu sama dengan B bundaran dalam kurung B bundaran C. Itu I bundaran C sama dengan B bundaran A, itu sama dengan C sama dengan C. Nah, untuk 3 anggota berlainan, ambil A, B, C elemen G, maka A bundaran B bundaran C itu sama dengan A bundaran B bundaran C, C bundaran C sama dengan A bundaran A, B sama dengan B. Karena untuk setiap anggota G memenuhi sifat asosiatif dengan ketiga anggota sama, 2 anggota sama dan 3 anggota berlainan, maka terbukti bahwa himpunan G dengan operasi bundaran itu bersifat asosiatif. Nah, untuk poin ketiga itu elemen identitas, dapat dilihat bahwa pada tabel Kelly urutan anggota pada baris I itu sama dengan urutan anggota pada barisan teratas. Maka I itu adalah elemen identitas kiri pada himpunan G dengan operasi bundaran. Kemudian dapat dilihat juga pada tabel Kelly urutan anggota pada baris I, ya, pada kolom I sebenarnya itu sama dengan kolom paling kiri. Kolom paling kiri ini, ya, baris kolom I ini sama dengan kolom paling kiri ini. Maka I itu adalah elemen identitas kanan pada himpunan G dengan operasi bundaran. Karena I merupakan elemen identitas kiri dan juga merupakan elemen identitas kanan dari himpunan G dengan operasi bundaran, maka I itu merupakan elemen identitas dari himpunan G dengan operasi bundaran, di mana I itu adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 ke 4. Nah, untuk poin keempat itu inverse. Berdasarkan tabel Kelly yang menjadi elemen identitasnya itu adalah 1. Maka untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G, sedemikian hingga A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan I. Inverse dari masing-masing anggota G itu I inverse-nya itu adalah I. Kita lihat bahwa I itu pada baris I itu terdapat elemen I, itu I terhadap bundaran I itu menghasilkan I. Kemudian juga A ini itu akan menghasilkan I itu ketika dia A bundaran C, maka C ini adalah inverse dari A inverse-nya itu C. Kemudian B ini inverse-nya itu adalah B. C ini inverse-nya adalah A. Karena ketika dioperasikan dengan bundaran maka dia akan menghasilkan I. Nah, terbukti bahwa I inverse-nya I, A inverse-nya C, B inverse-nya B, dan C inverse-nya A. Nah, dari sifat 1 sampai 4 terbukti bahwa himpunan G dengan operasi bundaran itu merupakan grup. Berdasarkan teorema 6.1 yang mengatakan himpunan permutasi merupakan grup dengan perkalian permutasi, maka disebut dengan grup simetri. Maka himpunan G dengan operasi bundaran itu disebut grup simetri dari himpunan permutasi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.